Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Syaifuddin SPDI MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam dan Bapak M. Syarif SAG MPDI selaku pengangku mata kuliah Matur Tasyri', dan tak lupa kepada teman-temanku yang berbahagia. Di sini saya akan menjawab nomor 1 yang A, yaitu tradisi masyarakat Arab apa saja yang terkait dengan ritual keagamaan yang telah ada sebelum Islam datang kepada mereka. Nah, sebelum Islam datang, bangsa Arab telah menganut agama yang mengakui Allah sebagai Tuhan mereka. Kepercayaan ini diwarisi turun-temurun sejak Nabi Ibrahim dan Ismail. Al-Quran menyebutkan agama itu dengan Hanif, yaitu kepercayaan yang mengakui keesaan Allah sebagai pencipta alam, Tuhan menghidupkan dan mematikan, Tuhan yang memberi rezeki dan segalanya. Kepercayaan kepada Allah tersebut tetap diyakini oleh bangsa Arab sampai kerasulan Nabi Muhammad SAW. Hanya saja keyakinan itu dicampur baurkan dengan tahayul dan kemusyrikan, mencekutukan Tuhan dengan sesuatu dalam menyembah kepadanya seperti jin, roh, hantu, bulan, matahari, tumbuh-tumbuhan, berhala dan lain sebagainya. Kepercayaan yang menyimpang dari agama Hanif itu disebut agama Watsaniyah. Watsaniyah yaitu agama yang memperserikatkan Allah dengan mengadakan penyembahan kepada ashab atau batu yang belum memiliki bentuk, outsat patung yang dibuat dari batu, dan asam patung yang terbuat dari kayu, emas, perak, logam, dan semua patung yang tidak terbuat dari batu. Penyimpangan itu terjadi perlahan-lahan. Mereka menyatakan berhala-berhala itu sebagai perantara terhadap Allah. Allah tetap meyakini sebagai yang maha agung, tapi antara Tuhan dengan makhluknya disarankan ada jarak yang mengantarinya. Berhala-berhala berlambang malaikat putra-putra Tuhan. Berhala adalah kiblat atau penentu arah dalam menyembah dan peribadaan. Berhala itu tempat bersembayangnya roh nenek moyang mereka yang harus dihormati dan dipuja. Demikian juga di antara mereka ada yang mempertuhankan bintang-bintang dan tumbuh-tumbuhan sebagai anasir yang memberi pengaruh terhadap alam semesta dan kehidupannya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu saya akan menjawab yang A. Jelaskan apa saja hikmah disyariatkan sholat, puasa, zakat, dan haji tersebut. Nah, sebagai seorang muslim yang taat beragama, sepantasnya kita harus melaksanakan apa saja yang diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah dari Allah yaitu melaksanakan rukun Islam, yang diantaranya adalah sholat, puasa, zakat, dan haji. Apakah sebagai umat muslim kita mampu melaksanakan rukun-rukun Islam tersebut? Maka sepantasnya lah kita akan mendapatkan hikmah dari pelaksanaan tersebut berupa ketenangan dan ketentraman hidup. Berikut ini adalah beberapa hikmah disyariatkan sholat, puasa, zakat, dan haji bagi seorang muslim, benar-benar seorang muslim yang melaksanakannya. Yaitu yang pertama, hikmah sholat. Sholat adalah landasan pokok hubungan manusia dan merupakan aktualisasi makna iman yang bersembayam di hatinya. Dengan sholat, seseorang dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, Rasul, dan jalan yang lurus. Nah, yang kedua, kemantapan akidah pada jiwa seorang dan dinamika iman yang ada dalam hatinya akan menentukan kualitas istiqomah kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
Sholat mencerminkan pengenalan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan pelaksanaan hak-hak uluhiyahnya. 4. Sholat merupakan pembaharuan hubungan dan janji, penyucian masa lalu dan pembuka lembaran baru dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menegakkan sholat berarti meninggalkan semua larangan dan mengerjakan semua perintah yang terkandung di dalamnya. 2. Yaitu hikmah puasa. Yang menjadi hikmah puasa yaitu 1. Menumbuhkan nilai-nilai persamaan selaku hamba Allah karena sama-sama menahan rasa lapar dan haus serta ketentuan-ketentuan lainnya. Yang kedua, menumbuhkan rasa peri kemanusiaan dan suka memberi serta peduli terhadap orang-orang yang kurang mampu. 3. Memperkokoh sikap tabah menghadapi cobaan dan godaan karena dalam berpuasa harus menghindari godaan yang dapat membatalkan puasa. Yang keempat, menumbuhkan sifat amanah karena yang dapat mengetahui apakah seseorang melakukan puasa itu tidak hanyalah Allah dan diri kita sendiri. Yang kelima, menanamkan sifat jujur dan disiplin. Yang keenam, menjaga kesehatan jasmani. Yang ketujuh, meninggalkan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada kita semua. Yang ketiga, hikmah zakat. Hikmah zakat sebenarnya ada 2, yaitu hikmah zakat bagi individu, orang yang membayar zakat, dan hikmah zakat bagi masyarakat, orang yang menerimanya zakat. Hikmah zakat bagi orang yang membayar zakat yaitu sebagai bukti keimanan seorang kepada Allah. 2. Dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir. 3. Mengobati hati dan cinta kepada dunia. 4. Menarik rasa simpati dan cinta. 5. Mensucikan dan mengembangkan, memberkahkan harta zakat bagi orang yang hikmah menerima zakat. Orang yang menerima zakat yaitu hikmahnya memenuhi kebutuhan si penerima agar mereka dapat menunaikan kewajibannya baik terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan sistem perekonomian yang islami. 3. Agar harta tidak hanya berputar di kalangan segelintir orang kaya saja. Yang keempat, mengikis sifat meminta-minta. Sedangkan hikmah haji adalah simbol yang berbentuk dari berbagai amalan, simbol penyerahan diri seorang hamba Allah kepadanya. 2. Haji adalah menginvestasi prinsip-prinsip Islam, menginvestasi ukhuwah Islamnya, di mana umat Islam merasakan secara nyata bahwa mereka adalah merasakan secara saudara bagi setiap muslim di dunia. 3. Haji madrasah adalah tempat pengembangan, mengantarkan yang manusia muslim ke peringkat yang lebih tinggi. Itulah beberapa hikmah yang dapat diambil ketika kita benar-benar melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan haji. Semoga kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.